Baik, kita sekarang di sesi keempat dengan tema barang kiriman pergudangan dan peralatan penanganan ya. Baik. Subpokok bahasan yang kita akan bicarakan pada tema kali ini ada tiga tapi cukup padat ya. Yang pertama kita akan bicara tentang definisi barang kiriman, jenis-jenis barang kiriman, struktur barang kiriman, dan praktek penanganan barang kiriman. Kemudian yang kedua kita akan bicara terkait pergudangan dan peralatan penanganan dan peralatan penanganan terotomasi. Kemudian yang ketiga manajemen inventory, kemasan dan pengemasan ya. Baik, langsung kita yang pertama, definisi pengiriman barang, shipping ya. Jadi kata lain daripada pengiriman barang itu adalah shipping atau freight. Pengiriman barang ini dimulai pada saat harga dibayarkan kepada pemilik kapal ya. Jadi ada istilah freight, ada cost freight di situ ya, shipping price. Nah, setelah harga ini telah dibayarkan, maka pengangkutan kemudian dimulai. Dapat diangkut bisa menggunakan sistem transportasi udara, rel, kereta atau darat atau air juga ya. Multimoda transport. Intinya bisa diangkut menggunakan multimoda transport. Kemudian biaya pengiriman barang tadi selain daripada transportation cost itu, ada biaya pengiriman barang juga yang harus dipertimbangkan adalah pengemasannya, kemudian serah terima, penanganan daripada material itu dan lain-lain ya. Jadi yang jadi inti sebetulnya membayar freight cost itu bayar biaya transportasinya. Tetapi selain biaya transportasi, yang harus diperhitungkan juga adalah biaya bagaimana mengemasnya, bagaimana penanganannya, itu akan ada cost juga ya, yang ketiga ini ya. Nah, ini adalah satu kesatuan terjadinya pengiriman barang ya. Jadi proses pengiriman barang ini dimulai dari semenjak harga ini disepakati dan dibayarkan. Lalu pihak-pihak yang terlibat dalam pengangkutan barang itu, di mana ada shipper pengirim, kemudian consignee penerimanya, kemudian ada endorser dari bill of lading atau endorser yang penerbit yang memiliki bill of lading atau dokumen barang kiriman tersebut. Bisa itu adalah freight forwarder ya, atau penerbangan atau shipping line ya. Nah, jadi bisa milik operator atau bisa milik daripada pengurus. Kemudian ada penjual barang, ada disebut di sini seller atau supplier, produsen ya, yang mungkin kadang-kadang belum menerima bayarannya, makanya disebut sebagai unpaid seller, karena mungkin tunggu pembayaran itu di belakang, collect gitu ya. Oke. Lalu jenis-jenis pengiriman barang dan faktor yang terlibat dalam penyusunan harga itu, pertama di laut. Sea freight ini yang paling efektif, persentasenya sangat tinggi pada transportasi internasional. Ini kalau kita bicara internasional, maka sea freight ini yang paling efektif ya, paling murah ya, dimana dia relatif rendah dan kecepatan pengirimannya tidak begitu krusial ya. Kekuatannya dia ya, setidaknya biaya pengiriman barang ini lebih rendah, murah bila dibandingkan dengan layanan udara ya, dan kurir, dan lebih cocok untuk barang-barang curah, barang-barang yang bulk cargo ya, itu barang-barang curah. Kemudian kelemahannya ya, itu cukup mahal untuk produk-produk yang kecil. Jadi kalau produk kecil jangan dibawa pakai kapal ya, lebih baik dengan pesawat udara. Kemudian pesawat udara ini adalah untuk layanan yang internasional dan terjadwal reguler dan bisa diputuskan secara kolektif
dikonsolidasi, dikumpulin bersama. Nah ini cocok kalau pakai pesawat udara ya. Dan dia menggunakan IATA, kebijakan IATA ini dalam tarifnya ya. Ini contoh tarifnya TACP rate. Lalu pengiriman darat terbagi beberapa cara, baik dengan jalan raya, truk maupun dengan kereta api. Barang kiriman dan jenis barang kiriman itu ada dua macam, adalah general cargo atau juga special cargo. General cargo atau barang yang umum ini barang yang bersih, kering, tidak berbahaya, ya, tidak mudah busuk. Nah ini general cargo, itu ada definisinya, tidak memerlukan penanganan dan penyimpanan khusus. Sebaliknya barang khusus ini ini memerlukan persyaratan tertentu dan penanganan khusus. Contohnya live animal, ya, kemudian barang berbahaya, dangerous good. Nah nanti ada macam-macamnya ya, kita bahas nanti lebih lanjut. Nah ini di sini ada live animal, ada dangerous good, ada human remains, jenazah, machinery, perishable, personal effect, strongly smell good, valuable cargo, vehicle wet cargo, dan outsize cargo. Nah ini adalah contoh special cargo. Dan faktor-faktor yang terlibat dalam pembuatan biaya terhadap kedua jenis barang itu cukup banyak di sini. Ada 26 ya, 26 item nih. Lihat dari karakternya, volumenya, ketersediaannya, kerentanan terhadap kerusakan, terhadap pencurian, nilai barang, packing, penyimpanannya, hubungan berat dan ukurannya, panjang ekstranya, berat tonasenya, kemudian biaya penanganan, jarak, biaya operasi, biaya tetap, asuransi, fasilitas pelabuhan, forecast, kanal dan lokasi pelabuhan, dan mungkin masih ada biaya lainnya ya, komponen lainnya yang membuat biaya ini diperhitungkan. Lalu struktur penentuan harga barang kiriman dan praktek penanganan barang kiriman atau freight, Anda bisa lihat di situ ada berdasarkan fitur daripada kargo itu, sifatnya, volumenya seperti apa, kemudian fitur khususnya, tadi disebutkan juga kondisi pasarnya, kondisi pasar untuk carrier, faktor biaya transportasi, dan kondisi pelabuhan. Ya, ini kondisi-kondisi yang untuk struktur penentuan harganya. Lalu praktek penanganan barang kiriman ini bisa dilakukan dengan 5 moda transportasi yang saya bilang tadi multimoda. Ada rel, kereta, melalui laut, air, melalui udara, melalui pipa, ya. Nah, semua itu tergantung kecepatan, ketergantungannya, kemampuan, dan ketersediaan serta biayanya. Masuk ke pergudangan. Sebuah gudang ini, tempat penyimpanan ini, didesain dengan menggunakan sistem logistik. Nah, kita mulai masuk ke sistem logistiknya ini ya. Di mana dipandang sebagai fasilitas switching. Switching ini dia untuk tukar-tukar gitu ya. Sebagai fungsi pembeda dengan fasilitas penyimpanan. Jadi gudang itu bukan hanya penyimpanan tapi buat switching juga. Ya. Nah, pentingnya daripada gudang atau manfaat daripada gudang itu sendiri adalah tempat konsolidasi, tempat dikumpulkan barang-barang itu, dikumpulin kemudian dari tempat-tempat yang berbeda disatuin, itu namanya konsolidasi ya. Kemudian setelah disatuin baru dikirim bersama-sama ya. Nah ini tentu lebih efektif, tidak akan kalau satu-satu dikirim mengkhawatirkan tidak akan efektif ya. Nah ini menggabungkan ya, dapat bergabung bersama, menyewa layanan konsolidasi. Nah tentu biayanya akan lebih murah kalau bareng-bareng gitu ya. Nah ini plan A, plan B, plan C dikonsolidasi di gudang, kemudian jadi satu ABC ya. Lalu berikutnya brick bulk dan cross dock ini adalah serupa juga dengan konsolidasi, namun di sini nanti ada perbedaannya nih ya. Ya ada rantai retail ini memanfaatkan cross dock secara ekstensif ya dalam pergerakan yang cepat ya. Jadi cuma melintas di dermaga untuk dimuat ke dalam trailer, ditujukan untuk pelanggan yang tepat.
trailer yang dilepas untuk dikirim ke toko retail itu sudah diisi dengan produk campuran dari beberapa produsen. Jadi beberapa produsen nyampur dimasukin ke dalam satu trailer untuk dikirim ke toko retail. Makanya itu disebut sebagai cross bulk, campuran dari beberapa produsen. Cross dia, ya. Nah, di sini diharapkan ada penggunaan dermaga yang lebih efektif ya fasilitasnya, sehingga kendaraan itu bisa terisi penuh, sehingga loadingnya maksimal. Nah, di sini Anda lihat di bawah, break bulk ini kemudian dikumpulin untuk disebar ke customer A, customer B, customer C. Ada konsolidasi dulu. Nah, ini ada dekonsolidasi lagi, proses pemecahan ke customer A, customer B, customer C pada saat dikirim. Kemudian penundaan persediaan dan production mixing ini dapat juga gudang ini digunakan sebagai alternatif persediaan barang ya, untuk nyimpen, untuk nyetok ya. Nah, ini. Jadi kalau production mixing itu gudang menerima pengiriman barang dari berbagai sumber dengan sistem material handling baik otomatis maupun manual, lalu dilakukan sortir di situ untuk menyiapkan pesanan ke pelanggan untuk selanjutnya mengirim ke pelanggan tersebut ya. Jadi dia fungsinya sortir ya dari berbagai macam sumber. Selain itu penimbunan. Gudang dibuat tempat penimbunan di sini bisa juga pada saat musim-musim barang kiriman ya, high season. Misalnya ada musim furniture, mainan ya, dalam waktu yang sangat singkat. Kemudian produk pertanian yang dipanen pada waktu tertentu. Nah, gudang ini akhirnya ditimbun untuk mengatur proses logistik barang-barang tersebut ya. Ada namanya stock filling, menyediakan buffer persediaan ya, memungkinkan efisiensi produksi di dalam batasan-batasan yang bisa dipaksakan oleh sumber material dan pelanggan nih ya. Kemudian bagaimana kita mengembangkan sumber gudang? Jadi untuk strategi dan pertimbangan itu pertama untuk itu perlu dibangun ruang gudang ini ya. Jadi ada gudang-gudang ini tipenya macam-macam, ada swasta atau private, ada public, ada gudang kontrak ya. Kita bahas satu-satu. Swasta ini seperti apa? Itu gudang pribadi yang dioperasikan oleh perusahaan yang punya produk. Jadi ini perusahaan individual ya. Nah, ini gudang ini membutuhkan penanganan material yang substansial kegiatannya. Gudang yang efisien harus direncanakan penanganan material ini agar dapat mendorong efisiensi arus produk secara maksimal. Ya. Kemudian gudang umum, gudang publik biasanya diklasifikasikan lagi sebagai gudang barang umum. Kemudian ada barang yang memerlukan pendingin, refrigerated warehouse, ada yang khusus tadi, ada juga kawasan berikat, ada juga untuk barang-barang rumah tangga, perabot rumah tangga ya. Nah, ini kita akan lihat gudang komoditas ini dirancang untuk menangani bahan curah juga ataupun barang pertimbangan penanganan khusus seperti ban atau pakaian. Ini jadi bisa buat bahan-bahan atau barang-barang yang keperluan umum ya. Gudang kontrak ini gudang publik dengan hubungan jangka panjang. Jadi dia ini rental ya, disewa. Nah, biasanya gudang-gudang yang ada di pelabuhan maupun di bandara itu dirental karena itu bukan milik pribadi, itu milik otoritas, milik negara ya. Jadi dia leasing ya atau rental ya. Ini sebetulnya lebih efektif karena dia nggak modal ini, tapi dia harus bayar bayar rentalnya tiap tahun gitu ya. Lalu peralatan penanganan dan peralatan penanganan terotomasi. Nah, ini salah satu aspek yang menggembirakan ya. Logistik kontemporer adalah potensi produktivitas yang bisa direalisasikan.
dari modal investasi dalam peralatan penanganan material. Ini mulai masuk ke peralatan penanganan material. Nah, tentu saja dengan penanganan material itu kinerja logistik diharapkan meningkat, ya. Bagaimana pertimbangan dasar dalam melakukan otomasi? Otomasi ini otomisasi ya, maksudnya automation. Nah, perancangan sistem penanganan material ini antara peralatan untuk penanganan dan penyimpanan ini harus sama, harus mapping ya. Saat bergerak, sistem harus dirancang untuk menyediakan arus produk yang berkelanjutan. Jadi dia tidak boleh stuck, gitu ya. Stuck nanti bermasalah. Jadi harus dirancang sedemikian rupa. Kemudian investasi harus dalam penanganan, bukan peralatan stationer, ya. Peralatan penanganan sebaiknya dimanfaatkan semaksimal mungkin, ya. Dalam menangani pemilihan peralatan, rasio bobot mati terhadap muatan harus diminimalkan, ya. Kemudian praktis, kapanpun aliran gravitasi harus digabungkan dengan desain sistem. Jadi ada yang mendesain sistem daripada otomasi ini ya. Kemudian itu ada di video ya, nanti Anda lihat di video ada bagaimana sistem automation itu dirancang. Kemudian klasifikasi sistem penanganan. Ada mekanis, ada semi otomatis, ada informasi yang diarahkan ya. Nah, di sini sistem mekanis contohnya melibatkan yang namanya truck forklift, bulky rider, track pallet, penutup, perangkat, traktor trailer, conveyor, dan carousel. Sedangkan penanganan semi otomatis ini bisa dilihat di sini menggunakan penanganan khusus, adanya campuran penanganan mekanik dan otomatis ya. Ada sistem kendaraan berpemandu otomatis ya. Jadi dia ada otomatis guidance-nya gitu ya. Jadi kayak auto sensor segala macam. Nah, kemudian ada sortasi komputerisasi, robotik, dan berbagai bentuk rak yang bergerak. Jadi raknya bisa bergerak sendiri, berjalan gitu ya. Nah, penanganan otomatis inilah yang sekarang yang cukup mahal ininya ya. Jadi bisa penyimpanan dan pengambilan bertingkat itu disebut sebagai automated high-rise storage and retrieval system. Nah, di sini dia kadang-kadang menggunakan radio frekuensi, sudah masuk di sini. Yang keempat, sistem information directive ya, pakai RFID ya, radio frekuensi untuk mendeteksi di mana barangnya, kemudian barcode juga membantu ya. Lalu manajemen inventory. Terakhir ini manajemen inventory adalah keputusan inventory ini berisiko tinggi ya. Jadi tanpa persediaan yang tepat, pemasaran mungkin menemukan bahwa penjualan itu akan hilang dan kepuasan pelanggan akan menurun. Jadi memang ini rencana persediaan ini sangat penting di manajemen inventory ya. Kekurangan akan mengakibatkan kerugian. Jadi pada saat dia tidak bisa memprediksi persediaan itu harus berapa banyak, itu akan mengakibatkan dampak baik kepada yang memanage ini maupun konsumennya. Makanya di sini ada beberapa tawaran teknik yang digunakan inventory management seperti just in time, minimum order quantity, ABC analysis, first in first out, FIFO. Ya, ini Anda bisa lihat di sebelah kanan pojok gambar ini ya. Seperti ini, economic order quantity, dropshipping, consignment. Jadi ada contoh-contohnya di sini. Nah, overstock juga itu bisa meningkatkan biaya kalau kelebihan barang di gudang. Maintenance-nya ini bisa merusak barang itu juga ya. Jadi overstock juga nggak bagus, kekurangan juga nggak bagus. Yang bagus itu pas aja gitu ya, pas-pasan. Pas mau ada barang itu ada juga kita ya. Kemudian jenis dan karakteristik inventaris manufaktur. Ini manufaktur ya, pabrikan. Risiko persediaan ini memiliki dimensi jangka panjang karena pabrikan itu dimulai dari bahan baku ya, termasuk proses kerja hingga jadi barang jadi ya. Nah, produsennya ini memiliki produk lini yang sempit.
wholesaler, paparan resiko ini grosir lebih sempit, wholesaler baru retailer ya. Jadi dari manufacturer menuju ke wholesaler, nanti sudah ini masuk ke retailer, pengecer. Nah ini pengecer retailnya ya. Kemudian masuk ke kemasan dan pengemasan ya. Bagaimana kemasan itu adalah suatu tempat yang dimana konsumen akan menggunakan atau paling tidak mengambil barang itu tapi menggunakan kemasan ya, sebagai pelindung ya, sebagai pelindung untuk kualitas produk itu ya. Nah ini dijelaskan fitur-fitur augmented product. Kemudian, nah yang jelas fungsi kemasan itu untuk barang ekspor ini fungsinya dapat dijual dalam hal ukuran berat atau dimensi lain ya. Kemudian melindungi produk. Jadi dengan adanya kemasan itu, unit itu dapat dijual dalam ukuran berat dan dimensi yang relevan. Jadi ukurannya bisa bermacam-macam. Kemudian melindungi produk pada saat selama transportasi, penyimpanan, dan bagaimana tampilan daripada produk itu juga penggunaannya. Kemudian menyampaikan pesan, ada message, ada informasi di produk itu, di kemasan itu terkait dengan produk. Ya, bagaimana nanti penanganan transportasinya, penyimpanannya itu bisa ditampilkan di kemasan itu. Dan desain kemasan itu sebaiknya harus memberikan perlindungan yang baik terhadap produk, punya efek ramah lingkungan, aman selama transportasi, dan hemat untuk menghasilkan, menangani, dan menyimpan. Dan sangat menarik saat ditampilkan, maksudnya penampilan dari kemasan itu menarik, nyaman dan aman, digunakan sesuai standar yang relevan dari target pasar ekspor. Bahan dan jenis kemasan di sini harus dipertimbangkan sesuai dengan karakteristik produknya, metode transportasi dan penyimpanannya, iklim dan budaya, standar dan pertimbangan lingkungan, posisi pasar. Dan jenis kemasan itu bisa di sini tergantung pada bahan kemasan produk. Misalnya bisa kemasan plastik, kertas, gabungan antara plastik dan karton, campuran, atau kemasan lainnya. Nah, ini adalah suatu kolaborasi antara rantai pasok, supply chain untuk penerapan green logistik. Jadi sekarang ini lagi tren yang namanya green logistik yang berdampak ramah lingkungan ya. Nah, ini adalah flow-nya. Anda bisa lihat di sini. Ya. Jadi ini lagi tren, plastik kemasan juga harus membantu. Kemudian ini ada contoh daripada supply positioning model. Model daripada posisi supply seperti apa? Ada bottleneck, ada yang rutin, ada critical, ada leverage. Bagaimana meningkatkan ya? Nah, yang di sini bottleneck ini perlu perhatian khusus ya. Bottleneck. Lalu inisiatif teknologi yang ramah lingkungan masih terkait dengan green logistik di situ ya. Nah, di sini mesin yang digunakan harus juga konsumsi listriknya rendah, menggunakan mungkin tenaga surya, bahan bakunya ini yang mudah rusak ini kalau bisa bahan baku yang terbarukan ya. Kemudian cetakan didesain lebih ringan, mengurangi kebutuhan energi panas. Daur ulang juga kalau bisa diberlakukan terhadap prosesnya. Lalu inisiatif inovasi transportasi ramah lingkungan. Nah, transportasi ramah lingkungan ini kan juga bagian daripada logistik ya. Ini bagian kolaborasi antara 3PL dalam jasa transportasi dan manufacturer. Ya. Nah, konsumsi energi itu karena dia ada beban berat, ada kompresi ban, ada usia truk, ini harus dipertimbangkan untuk transportasi yang ramah lingkungan ya. Nah, ini ada diagram bagaimana mengembangkan inti, bagaimana marginal dan exploit daripada energi atau transportasi tersebut. Baik, itu tadi terkait daripada sesi keempat.